Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Al-Ustadz Novianto SPDI yang insya Allah malam hari ini akan menyampaikan materi. Yang kami hormati Bapak dan Ibu jamaah pengajian Jawara, pengajian warga Ndarereja dan sekitarnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita kembali bisa berkumpul di dalam majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak-bapak yang kami hormati jamaah rahimakumullah, sebelum pengajian malam hari ini kita mulai, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa malam hari ini untuk kegiatan pengajian ini adalah kegiatan ranting Muhammadiyah Ndarereja dan Sawangan serta sekitarnya yang alhamdulillah kita rutin bisa melaksanakan 1 bulan sekali, dan alhamdulillah bisa tetap terlaksana dan mudah-mudahan kita tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan pengajian ini. Kemudian untuk malam hari ini beliau Al-Ustadz Novianto SPDI adalah Kepala SMA Muhammadiyah 2 Pekajangan di Ambu Kembang. Beliau dulu dengan saya di Pemuda Muhammadiyah cabang Pekajangan bersama, kemudian juga dulu pernah PPS juga ya Mas Nafi ya, PPS di Pekajangan, dan sekarang tempat tinggal beliau di Pakumbulan Buaran. Ya mudah-mudahan nanti kita bersama-sama bisa mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau, dan semoga apa yang akan kita dengarkan bisa bermanfaat untuk kita semua, manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Marilah untuk mengawali kegiatan malam hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami silahkan kepada Pak Novianto SPDI. Kepada Pak Novi kami silahkan. Monggo Mas. Nyuwun sewu Bapak nggih, boten nginggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Monggo sareng-sareng para bapak, para ibu jamaah mbok pilih dereng hafal nggih, mbok pilih dereng hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Oke, hafal Bapak Ibu? Dereng bareng-bareng sih men hafal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Monggo pesan malih. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Nggih hafal. Tambah wa husni ibadatika. Wa husni ibadatika. Gabung ke monggo. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Pesan malih. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kalau kita baca HPT jilid 3 yang biru besar, itu termaktub di dalam pelajaran sholat, dan itu dijadikan sebagai doa setelah tasyahud awal. Nun sewu. Di tasyahud awal itu, kalau kita ya banyak ya, tasyahud awal itu seringnya sebagian masyarakat at-tahiyat, terus syahadat, terus kemudian sholawatnya sedikit. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selesai, langsung berdiri. Ada sebagian begitu. Ada yang kemudian sampai innaka hamidum majid. Lah, tarjeh Muhammadiyah kalau kita baca lagi, itu di tasyahud yang pertama kita dianjurkan untuk membaca doa yang kita sukai. Direkomendasikan di dalam tarjih itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, atau yang lain. Nah, pimpinan yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala kita hadir di malam hari ini. Semoga ringan langkah kaki kita menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa terlimpah curahkan kepadanya, kepada manusia pilihan Allah yang telah membawa risalah dinul Islam, yang telah memberikan pelajaran-pelajaran dan keteladanan bagi kita, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tersampaikan kepadanya, pada keluarga, sahabat tabi'in, para tabi'in,
orang-orang yang soleh dan juga termasuk kepada kita umatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Malam hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama mengkaji, menyampaikan beberapa hal-hal pesan-pesan dari Al-Quran ataupun hadis untuk kita jadikan rujukan, untuk kita jadikan pedoman di dalam hidup dan kehidupan kita. Semoga pengajian ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau kita ditanya orang umpamanya, ditanya tentang diri kita, apa yang kita cari? Apa yang kita cari? Jawaban dari ini akan memberikan panduan dan tuntunan kita di dalam mencari apa yang kemudian kita cari. Bisa jadi pencarian itu antara yang satu dengan yang lainnya berbeda. Bisa jadi bapaknya, ibunya berbeda pencariannya. Anaknya juga berbeda. Apalagi kemudian dalam jamaah, dalam komunitas. Bisa saja kemudian masing-masing berbeda. Pencarian ini tidak bisa diwakilkan. Pencarian ini setiap kita kemudian akan ditanya, apa sudah dicari begitu. Cari apa yang kemudian kita dapatkan gitu. Apa yang kita dapatkan dalam pencarian itu tidak bisa diwakilkan kepada anaknya atau istrinya, atau istri diwakilkan kepada suaminya, tidak bisa. Semua kemudian berhak setiap masing-masing mencari apa yang kemudian harus dicari. Ini harus dijawab. Bisa jadi si anak karena kemudian belum menikah, ketika ditanya, kue kira-kira Pak ngluru apa lho? Nyong ngluru bojo Pak. Soalnya urung duwe bojo. Bapak-bapak dan sebagainya kira-kira ngelurune apa? Kan bisa saja berbeda-beda. Mereka yang mungkin belum memiliki apa umpamanya tanah sekian hektar, mungkin akan nyong sing ngluru tanah ini Pak Gopo, Pak Gopo wakaf, bisa saja, dan lain sebagainya. Begitupun juga si ibu-ibu, kira-kira apa yang kita cari akan menjadikan panduan kita di dalam mencari. Selamat datang Pak Nur. Ibu bapak rahimakumullah, ini perlu kita jawab. Kira-kira mencari apa Pak? Hah? Ridho. Mencari ridho. Wah, nyong lurune seneng Pak sing penting. Ana sing nyong lurune bahagia. Ada yang begitu. Ada dan sebagainya. Nah, Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Ternyata jawaban itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah.
wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah wabtaghi fima, atas apa-apa, dari apa-apa, atakallah, yang telah didatangkan kepadamu. Apa yang telah didatangkan kepada kita? Allah telah mendatangkan banyak hal untuk kita, baik harta, keluarga, baik sesuatu yang kemudian dijadikan diri kita. Ya. Untuk apa, kata Allah? Yang telah Allah datangkan kepada kita untuk daral akhirat, negeri akhirat. Ternyata itu, Bapak. Ternyata pencarian kita itu yang sesungguhnya. Ketika pencarian kita satu itu, maka akan sama harusnya. Langkahnya pun kemudian akan sama. Kalau kemudian mencari dunia kemudian bisa saja akan berbeda-beda. Ada yang mencari wanita, ada yang mencari harta, ada yang mencari jabatan, ada yang mencari macam-macam. Pertanyaannya, ketika kemudian harta, apakah mampu kemudian harta ini mendampingi kita hingga sampai dunia, sampai kemudian akhir dunia kita? Katakanlah mereka kemudian menyampaikan mencariannya senang, umpamanya, maka dia akan mencari kesenangan, apapun semuanya kemudian harus senang. Tapi apakah bisa kalau kemudian kehidupan ini dinamis? Kadang senang, kadang sedih, kadang bahagia, kadang menderita. Maka bisa saja kemudian kita tidak akan mendapatkan rasa senang itu selamanya, awal hingga kemudian akhir. Tidak akan bisa mendapatkan. Kalau kemudian yang kita cari umpamanya wanita, katakanlah, mampukah si wanita atau si pria kemudian mendampingi kita hingga kemudian akhir dunia kita? Atau justru kemudian pasangan kita malah lebih dahulu meninggalkan kita? Kira-kira jenengan apa bojone dhisik, Pak? Jaluk nyongkeri bebas. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seandainya katakanlah kita tidak disuruh mencari dunia, sesungguhnya kemudian udah otomatis kita akan mencarinya. Tapi ketika mencari akhirat belum tentu kemudian ketika kemudian kita mencari akhirat, maka otomatis dunia itu akan ngintil, ngikut. Beda ketika kemudian mencari dunia. Kalau kita kemudian mencari dunia, bisa saja kemudian akhirat kita tinggalkan. Khawatir kemudian ditinggalkan oleh manusia para pencari akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala hebat menyampaikan kepada kita, wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupa wala tansa nasibaka, kehidupan kita yang ada di dunia. Enggak boleh lupa. Maka hadirin rahimakumullah, ini menjadi renungan bagi kita, menjadi renungan kita, sehingga semakin kita memantapkan pencarian akhirat, maka dunia ini akan menjadi pasti nomor 2, bukan yang utama.
ketika kita menegaskan pencarian akhirat, maka sesungguhnya kita masih memproses pencarian itu hingga kemudian kita meninggalkan dunia, mencari dunia untuk akhirat, atau mencari akhirat dengan dunia. Ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi, yang pertama bahwa pencarian kita yang sesungguhnya adalah mencari darul akhirah, negeri akhirat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Karena kemudian orientasi kita jauh ke depan, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, di masa yang akan datang. Ini maka kemudian yang berperan, ya, yang berperan adalah keyakinan yang mantap, keyakinan yang teguh, keyakinan yang betul-betul tanpa ada keraguannya di dalamnya. Ketika kemudian ragu, maka ya bisa saja kadang-kadang menjadi belok arahnya. Belok arahnya. Apa yang kemudian perlu kita siapkan? Akhirnya kan begitu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ada banyak beberapa ayat-ayat Al-Quran umpamanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Az-Zukhruf umpamanya, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Kemudian di Quran surat An-Nahl ayat 32 Allah sampaikan, masuklah kamu udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan atas apa-apa yang kamu kerjakan. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil, jelas. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Maka tidak akan pernah didapatkan bagi orang-orang yang tidak pernah berusaha untuk mencarinya ketika berada di dunia. Dia harus kemudian mencari, ya, apa yang kemudian harus kita kerjakan begitu. Ya pencarian itu. Nah, Ibu Bapak hadirin rahimakumullah. Maka jangan sampai begitu. Jangan sampai apa yang kemudian kita kerjakan, apa yang kita lakukan, amal-amal di dunia ini, yang disangka kita kemudian menjadi satu tumpukan amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan yang kemudian kita tumpuk-tumpuk, ternyata kemudian ketika berada di akhirat itu tidak berguna. Yang kita sangka-sangka akan menyelamatkan kita, yang kita sangka-sangka akan mendampingi kita nanti di dalam kehidupan kita setelah kita di dunia ini, ternyata begitu kita berada di tidak ada. Ini yang harus kita khawatir. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita perlu hati-hati. Jangan-jangan amal-amal kita kemudian begitu. Kita sangka banyak, kita sangka sudah cukup, begitulah. Ada orang-orang yang sudah hajinya sudah berkali-kali, umrohnya sudah berkali-kali, hingga biasa saja ketika berada di tanah air.
katanya pahalanya sudah berlipat-lipat, sudah cukup untuk masuk ke surga. Ada orang-orang yang begitu, ada. Sehingga tenang-tenang saja mereka-mereka yang sudah berada berkali-kali umroh, berkali-kali haji, tenang saja. Karena dalam pikirannya begitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Benar Bapak Ibu. Kalau kemudian yang akan mengantarkan pada kebahagiaan kita di akhirat adalah amal-amal soleh kita. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa ummuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ketika kemudian amal-amal kita penuh, berat timbangannya, maka kemudian kita akan mendapatkan keridhaan, mendapatkan kepuasan, kenikmatan di akhirat. Wa amma man sakulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ini ketika kemudian ringan timbangan kita, apa yang kemudian akan membela kita nanti, yang akan memberatkan kita? Nah, Ibu bapak hadirin rahimakumullah, ini menjadi PR besar renungan kita bersama-sama. Setiap kita, sudahkah kita cukup untuk mengantarkan diri kita, amal-amal soleh kita? Apakah benar amal-amal kita kemudian benar-benar sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, maka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Kahfi, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'malah. Katakanlah Muhammad, akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, bil akhsarina a'malah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya, disangkane ki apik, ternyata kemudian tidak berguna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di mata orang lain, manusia biasa, mungkin itu menjadi amal hebat, kayak pentol, kayak pentol. Tapi di mata Allah ternyata tidak ternilai. Atau bahkan kemudian sama sekali tidak, ya, sama sekali kemudian tidak ternilai, atau kemudian betul-betul ternilai tapi kemudian terhapus karena sesuatu. Malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang amal perbuatan kita. Ya, kita harus khawatir. Maka kita kan sering berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kita berdoanya itu. Renungan kita ketika di awal, maka di Muhammadiyah tidak dianjurkan ketika habis sholat itu langsung celodong salaman kanan kiri atau sampai belakang begitu, kan tidak dianjurkan begitu. Tetapi sejenak kemudian menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan pertama Pak Ibu? Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Khawatir selama 0 menit sampai kemudian berakhirnya sholat kita, ternyata kita tidak pernah berpikir sholat kita, asal gelubrak-gelubruk,
asal baca dan tidak pernah berpikir saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan kemudian begitu langsung Allahu Akbar, sudah lari kemana-mana. Orangnya di sini, pikirannya kemana-mana. Kunci yang hilang bisa ketemu karena renungan sholat. Jadi agenda niki ngeluru agenda yang masjid. Ini yang kadang terjadi. Kita khawatir. Maka kita kan sering istighfar. Astagfirullah. Harapannya seandainya sholat kita itu tidak sempurna, disempurnakan Allah. Istighfar kita. Minta ampun kalau kemudian kita bahasanya ora khusyuk katakanlah. Istighfar, astagfirullah. Kan temenanan istighfar. Ora terus ncelodong. Nggih, ya itu. Saya ulangi lagi di sini. Jadi di Al-Quran surat Al-Kahfi ada orang-orang yang menyangka bahwa dia telah melakukan kebaikan-kebaikan, yang kemudian dia sangka kebaikan-kebaikan itu satu saat akan menjadi penyelamat baginya. Ternyata tidak. Dia mendapatkan kerugian karena perbuatannya. Apa itu? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Merekalah orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Allah. Mereka telah kufur terhadap perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahabitat a'malum, maka Allah menghapus amalan-amalan mereka. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Sama sekali ora dinilai Bapak itu. Terhapus, tidak ada nilainya. Begitu terus kemudian nanti di akhirat orang ono amalan loh. Rapote kosong. Iki Al-Quran. Jadi ternyata akan ada orang-orang yang kemudian dikiranya dunia itu sudah melakukan banyak hal. Wis ngeimrono mrene, wis macem-macem lah. Sing masjid kei, sing anak yatim kei, sing janda otomatis. Ya otomatis. Utama itu. Ya. Atau kemudian siapa yang mereka butuh dikasih. Tapi ternyata mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah. Kan ada orang yang satu sisi baik, satu sisinya kemudian nggak baik. Tapi Islam kan tidak mau begitu, sempurna. Udkhulu fis silmi kafah. Semuanya harus totalitas. Ora akidai, ora ibadai, ora ahlake, ora adabe, ora muamalai, kabeh kudu Islam. Nek kok salah siji bae katakanlah kok error, salah siji bae terus kemudian batal atau tidak sesuai dengan Islam, ya sudah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Ketika kemudian kita mencari cara ala umpamanya katakanlah umpamanya ala apa gitu atau syarat pakai apa bukan dari Islam umpamanya dan kemudian menyalahi Islam di sisi ibadah atau di sisi adab umpamanya atau di sisi muamalah, akidahnya benar, ibadahnya benar, muamalahnya kok nyemeh umpamanya, ya ora gelem Gusti Allah. Muamalah bener, ibadah amaliyah bener, akhlaknya api, tapi akidah ora bener, ora gelem, ora bisa. Meskipun tadi saya katakan meskipun wah
Bahasane nek wong weruh kuwi wah sapure kae mesti nang swarga kuwi. Enggak bisa. Contoh umpamanya, ini ngapunten ya. Saya pernah temu dengan orang yang pernah putus asa. Pernah putus asa didolimi oleh orang yang rajin ibadah. Dia pernah didolimi oleh orang yang rajin ibadah. Wong weruh bahasane wah sapore lah. Salate, pos dikirane, wiridane katalah suwi. Tapi dia ternyata pernah mendolimi orang. Sampai kemudian dia putus asa si orang tadi. Sampai dia mbuh jengkele Pak Mbales ora wani, dia putus asa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga dia kemudian tidak sholat 2 tahun. Kuwi jengkel krana alah sholat ora sholat padha bae bajingan kabeh. Muragel priye Pak? Kalau kayak gini kan sudah mengkufuri sholat. Dia tidak sholat itu sudah menghakimi dia bahwa dia kufur terhadap perintah sholat. Dia melakukan apapun kemudian akan terhapus amalannya. Meskipun dia pernah syahadat. Dalam proses kemudian dia tadi emosi, kemudian merasa didolimi orang, marah-marah, Pak Mbales ora wani soalnya konone wong gede. Akhirnya dirinya tenggelam. Isine jengkel karo awake dhewe dodok. Hingga dia kafir. Ya kufur terhadap apa yang kemudian Allah perintahkan. Alah poso ora poso padha bae. Nyong saka ora poso ora ngelih. Yo ora poso yo ora ngelih ngawur. Lagi kadang-kadang cok muncul. Wong kadang ono sing ngono Bapak. Dadi nyuwun saya kekafirannya dia nggak sadar. Ngucap sing jane diperintah Gusti Allah betul-betul menjadi kewajiban bagi seorang muslim, tetapi dia batalkan dengan pernyataannya. Ini bahaya wong sing ngopi. Padha bae nyong suka ora salat. Ora zakat-zakatan. Arang jengkel, jadi ini kan jengkel kawur wong kuwi. Bae. Kaji bot kaji. Ini jadi yang pertama adalah amal yang kemudian akan terhapus ya perbuatannya. Amal perbuatan yang kemudian akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang kafir, orang yang kufur, yang mengingkari akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang pertama. Entah kafir hakiki, ya terkalah umpamanya kafir yang jelas-jelas kekafirannya yang bukan muslim gitulah ya, bukan beriman sudah jelas. Tapi ada orang yang kemudian dia muslim tapi dengan pernyataannya pernyataan kufur. Iki cok ora sadar wong sing ngono. Yang kedua, Ibu Bapak. Yang kedua adalah mereka yang musyrik. Mereka yang musyrik. Allah sampaikan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, kepada nabi-nabi yang juga sebelummu, nabi-nabi sebelummu. Lain asyrakta, sungguh jika kamu syirik, layah batonna amaluka, akan terhapuslah amal-amalmu, walatakunanna minal khosirin, tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Ibadahnya apik, salate apik, umroh ping pirang-pirang kaji,
akhlake apik. Ya apik kan. Tapi syirik. Mumet sithik dukun. Iki rada pak angel kegawean paling ngono simbah. Zaman saiki jare kok ngomongnya dagang zaman saiki ora nggo agem-ageman. Awak abang wis aja takok bathik. Aduh. Ya Allah, lagi cara kowe ngepriye? Astagfirullah. Biasa Bapak Ibu. Ala kabeh salate sregep, salate sregep. Kan tidak bisa Allah Subhanahu wa taala hanya satu sisi saja kemudian disampaikan, kemudian sisi lain tidak. Semuanya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Ora akidah, ora ibadah, ora halak, ora muamalah, kabeh kudu Islam. Kudu lengkap Islam. Maka bisa jadi Bapak Ibu, hal ini bisa terjadi. Dikirone wah pentol kayak dikirone bakal masuk surga, ternyata kemudian Allah menghapus. Tidak ada amal layah baton na amaluka, terhapus amalnya, terhapus. Syirik wa'alam bisawab. Mereka yang kemudian dengan berbagai jenis syirik yang ada begitulah, entah kemudian mereka yang dengan bantuan iblis, entah kemudian dukun, entah barang-barang tertentu atau benda-benda tertentu, atau mempercayai keadaan dan kondisi tertentu dan lain sebagainya. Ketika kemudian dia menganggap ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu membantu dirinya, dia benar-benar sudah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ora pangu cuma pengantar sidik totok sih. Wong paling tidak bisa Gusti Allah dirayu demikian. Harus benar-benar bersih akidahnya, harus benar-benar kemudian lurus ya, jalan yang kemudian dilalui oleh orang-orang Islam, terutama berkaitan dengan akidah Islamiyah. Meskipun akhlaknya baik, ibadahnya baik, tapi sisi akidah kotor dan buruk, maka kotor juga semuanya. Bahkan amalannya ora dinggo kok kira terhapus, salate ora kanggo. Bahasane gampang kok kowe. Salate ora kanggo. Nek wis wani-wani sirik berarti yo jare wong yo syukur ora salat. Lah bang gopo. Lah bang gopo wis. Lha wani-wani sirik. Wani-wani ring dukun, wani-wani ring ngendi kok kuwi lah. Pak gopo. Sampai aja kuwi Pak, iki ayatnya ini. Layah baton na amal ketik lain asyrakta, jika kamu kemudian syirik. Layah baton na amal, Allah menghapus amal-amalmu. Lah Pak gopo kita amal. Ya wis wani syirik. Lah sekarang amalmu Pak nggo sapa? Apa yang kemudian kita cari, yang kita kemudian lakukan, perbuatan kita untuk siapa? Yang gue api-api, apa meneh gue api-api, sudah kanggo mana wis? Sudah kanggo mana? Sudah kanggo mana? Ya orang kuwi apa men sik wutuh katok nyong muslim. Aduh. Ini yang terjadi di masyarakat kita kadang-kadang begitu Bapak Ibu. Ya, terutama kaum industri lah yang mereka sekarang ini ditantang dengan kelesuan ekonomi yang ada, begitulah. Ora kenceng akidahe,
ora kenceng keyakinane karo Gusti Allah, goyah, ora sabar, ya wis. Banyak yang menawarkan, Pak nganggo sing super apa Pak sing premium. Ayo Pak milih. Oh, saiki nganggo transferan totok urusane kan. Tinggal Pak teri piro. Neh ning surat Al-An'am. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha' min ibadihi. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Sembayangnya kanggo ora? Ora. Wis kok kiper ngomong lah. Posone kanggo ora? Ora. Kajine ora. Yang tahu ngisi kok langsung teng gitu. Mohone koyo berapa begitu bongeng kok begitu apa namanya? Habis pengajian Pak nyun sewu. Jadi ternyata sebagian masyarakat masih menggunakan jasa apa namanya? Iblis atau kawan-kawan setan untuk membantu perekonomian mereka, tampil seperti halnya orang-orang yang berada dengan cara dan metode yang mereka lakukan, begitulah. Ini. Jadi yang pertama kafir, yang kedua musyrik. Yang ketiga apa Ibu? Yang ketiga, ini nyuwun sewu. Yang ketiga sederhana Bapak Ibu. Ini yang pernah disampaikan oleh para ulama. Ada seorang sahabat Nabi. Ya. Ada sahabat Nabi yang disebut sebagai siapa? Muhajir Ummi Qais. Disebut muhajir karena dia berpindah mengikuti hijrah. Disebut Ummi Qais karena dia hijrah untuk atau ingin mendapatkan si Ummi Qais. Cah lanang iki begitu kemudian ditawari si hijrah, dia biasa-biasa saja. Ora terlalu tertarik. Tapi barang terus kemudian ngincer cah wadok iki terus nawake, kowe boleh bisa kawin karo aku nek melu hijrah. Akhirnya gelem si lanang iki. Kira-kira cah lanang iki melu hijrah karo Kanjeng Nabi gara-gara Kanjeng Nabi apa gara-gara pingin entuk wadokan? Entuk wadokan. Maka muncullah hadis yang biasa terkenal itu, innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman hijratuhu lidunya yusibuka awimra'atin yungkihuha, ya, mahajara ilai. Ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ada orang-orang di sebagian masyarakat kita, ketika kemudian mereka bertanya, Pak, dikirimin sugih priye? Asik kok. Apik ra Bu kira-kira? Apik wong dikirimin sugih. Carane prisi. Maka kemudian dia dzikir berkali-kali untuk kaya. Dia sholat untuk kaya. Nah ini yang kadang-kadang tipis antara amal yang soleh dan yang salah ini tipis sekali. Podo-podo baik ibadai, tapi ternyata orientasinya berbeda, tipis.
Ya kalau kemudian melihat si muhajir ini kan sama-sama hijrah ke Madinah. Dan orang lain mungkin akan mengatakan bahwa dia hijrah. Dia akan mendapatkan amal soleh. Tapi ternyata tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang hijrah dan tidak mendapatkan amal soleh. Dia mendapatkan apa? Wanita yang dinikahinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya apa? Macam-macam perhiasan dunia. Hubus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah dan lain sebagainya. Niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan pernah dirugikan. Tidak pernah dirugikan Bapak Ibu. Orang-orang yang berorientasi kehidupannya untuk dunia saja, maka dia akan dilengkapi dengan dunianya. Pingin sugih kayak sugih, pingin jabatan kayak jabatan, pingin omah sing apik kayak omah sing apik, pingin mobil sing gede apik kayak mobil sing gede karo sing apik. Mbuh carane sing kaya ngopo? Ndongone pingin nemen kata. Tapi nggo kuwi ndongone iki. Maksudnya dia sholatnya ya karena itu, bukan karena kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau anjurkan, lebih pada urusan-urusan keduniaan. Ini bahaya, ini tipis sekali antara kehidupan dunia yang menjadi alat untuk ke akhirat, ya, dan antara dunia untuk dunia saja dengan menggunakan seolah-olah perangkat akhirat. Ngangel kuwi bedake. Dan orang tidak akan pernah tahu kan? Kita tidak tahu wong kae sik saleh tok. Wong kae dzikiran tok. Api. Kita pernah, mungkin Bapak Ibu pernah baca satu hadis. Orang yang kemudian ikut perang, dikata Nabi, dia kira-kira surga atau neraka? Surga Nabi. Wong jihad fisabilillah tidak. Dia dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Kok bisa Nabi? Iya. Dia jihadnya agar terkenal sebagai seorang pemberani dan pahlawan. Kan orang ngerti yang sampean kabeh. Saya ngerti ya Gusti Allah ning jero ati. Tipis makanya. Ora bisa dibedakake antara wong sing niat untuk Allah Subhanahu wa taala dan mereka-mereka yang bukan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita menilai orang lain makanya. Tidak bisa. Jadi mereka-mereka yang kemudian menghendaki dunia, pasti kemudian Allah kasih dengan sempurna. Dengan sempurna. Entah mungkin kok sampai katakanlah minta, ya dia kasih. Entah kemudian lama atau cepat, katakanlah Allah akan kasih. Maka ketika kemudian ditanya, Pak entuk ora Pak sembayang men atau dikiran men sugih entuk dikiran me apa terkenal entuk, tapi jenengan aja arep-arep akhirat. Lah nyatane muhajir be entuk kok hijrah kok entuk kan berarti. Tapi urusan Anda akan mendapatkan akhirat, jangan harap Anda akan mendapatkan itu, karena kehendakmu bukan kepada Allah dan Rasulnya, tapi urusan-urusan dunia. Maka Ibu Bapak hadirin rahimakumullah, ada amal-amal yang dilakukan oleh manusia ternyata kemudian
Allah tidak menganggapnya sebagai amal-amal yang sampai kepada akhirat. Dan ini saya panjenengan perlu mewaspadai amal-amal kita. Sedikit lagi Bapak Ibu, saya langsung sedikit yang rada-rada sing rada-rada teknis ya. Nah ini Bapak Ibu. Tadi tentang akidah sudah, tentang akidah ini masih akidah ya. Kemudian yang kedua saya sampaikan kaitan dengan ibadah, contohnya umpamanya. Kalau saya dan panjenengan pernah baca ya, pernah baca hadis tentang bahwa Nabi itu pernah minta kepada sahabat untuk mengulangi sholat hingga sampai 3 kali. Asar Nabi datang, kemudian melihat orang yang sholat. Begitu melihat sholat, datang kepada Nabi, salaman dengan sahabat yang lain. Nabi mengatakan, ulangi sholatnya. Ulang, dia kemudian sholat lagi. Sholat selesai, Nabi sudah melihatnya, ulangi. Kira-kira nek sampean kabeh ana sing kira-kira gelem ra Pak Bu. Entah ketua ranting atau ketua cabang, ulangi, bayari orang kamu ngelangi. ya, jadi ya saya Bapak Ibu, iki orang bain-bain gede tua, dengar Kanjeng Nabi kon ngulangi sholat sampai ping 3 yuk si gelem wonge. Begitu mau keempat yus nyerah, Kanjeng Nabi menyerah. Aku ora puwo, saiki tulung aku diajari sholat. Ya, diajari sholat. Maka Ibu Bapak hadirin rahimakumullah, salah satu beberapa pelajaran-pelajaran sholat itu salah satunya. Saya kadang-kadang khawatir kepada jamaah, terutama yang pertama mereka yang terburu-buru. Ada orang-orang yang sholat kemudian terburu-buru hingga katakanlah dia tidak membaca apapun ketika sholat. Nah, artinya begitu dia sholat tidak mengawali bahwa kan di hadis itu dikatakan orang yang kemudian tidak membaca basmalah maka dia terputus oleh berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya khawatir bagi mereka yang kemudian sholatnya ngunclung karena men untuk rakaat imam, ngunclung, begitu ngunclung langsung kudu Allahu Akbar. Kalalen bismillahirrahmanirrahim. Ora jahlak ngisi bismillah, langsung Allahu Akbar. Ini kan berarti tidak mengawali dengan basmalah. Ini yang pertama. Maka akhirnya sholat kesananya kan tanpa berkah, tanpa ada kebaikan. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, nah ada hadis Imam Bukhari dan juga termaktub di Tarjih Muhammadiyah. Kalimat tumak ninah itu diulang-ulang berkali-kali, terutama satu setelah rukuk, kemudian sujud, dan saya bacakan aja. Jika kamu hendak mengerjakan sholat maka bertakbirlah lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagi kamu. Kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tumak ninah satu. Ya. Rukuk dengan tumak ninah. Lalu bangkitlah dari rukuk hingga kamu berdiri tegak. Saya ulangi. Bangkitlah dari rukuk hingga kamu betul berdiri tegak. Ya, setelah itu sujudlah dengan benar-benar sujud dengan tumak ninah 2 kali. Ya.
Lalu angkat kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumak ninah. Lalu angkatlah kepalamu untuk duduk sampai benar-benar dengan tumak ninah 3 kali. Disebut oleh Rasul, tumak ninah itu dalam sholat 3 kali dalam posisi-posisi yang kadang-kadang orang kesusu atau tergesa-gesa. Beberapa imam mengatakan bahwa yang namanya tumak ninah itu berhenti sejenak untuk melakukan rukun berikutnya, berhentinya seolah membaca subhanallah, seolah selama gitu ya, selama pembacaan subhanallah. Sebagian orang ketika membaca belum rampung bacaannya, langsung kemudian melakukan kaifiyah berikutnya. Saya contohkan. Umpamanya nih, begitu terus kemudian rukuk, umpamanya rukuk belum rampung, kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli Allah, urung mandek, tutuke urung mandek, urung meneng, urung anteng, tapi langsung sami Allah, urung rampung. Tidak benar. Ini saya belum mengatakan posisi rukuk ini, belum mengatakan posisi rukuk seperti apa. Ya. Ini tumak ninah. Ada sebagian orang-orang yang ketika sholat belum selesai bacaan, kan tumak ninah berarti berhenti, benar-benar berhenti apa yang kita lakukan. Yondongo yo berhenti, meneng anteng. Termasuk gerakannya ya kita melakukan apa di situ yo anteng. Ketika rukuk yo kita kemudian anteng, ketika kita itidal yo itidal anteng, tangannya ora kena goyang-goyang, contoh lah, ini gampang. Begitu rukuk umpamanya, maaf. Lempeng mboten Pak, Bu? Lempeng nggih? Lempeng. Sampeyan urung lempeng kok ndelok ning cermin. Subhanakallahumma firli sami. Kenapa? Ikut imam soalnya. Imam harus ngatur. Sering boten kira-kira aku? Enggak, sering. Allahumma firli sami. Padahal posisi kita belum tenang. Harusnya kan subhanakallahumma firli anteng orang ketang subhanallah dan paling dulu sami Allahu liman hamidah. Ya berani yang dua nih. Sebagian orang ketika idal kadang tangan karo kopi. Kali si antang kleng. Apa meneh kok karo kopi bareng. Wes dengan mais. Nah, kami Allah itu sudah anteng. Rabbana wa lakal hamd anteng ora. Burung anteng Rabbana wa lakal hamd wa hamdan katsiran thayyiban Allah. Melu kadang-kadang. Padahal burung tegak. Malah ada sebagian yang kemudian orang Allah alhamdulillah Rabbana wa lakal hamd Allah. Selalu nama. Jadi masing-masing rukun sejenak tenang. Sejenak dia tenang, baru kemudian melakukan rukun berikutnya. Saya begitu membaca daging banyak ya. Ada beberapa orang ketika saya nyampaikan ini di beberapa pengajian, oh iya Pak, sering kok aku Pak. Nek sholat dewi mungkin bisa, tapi barang jamaah. Lah wong sampean Pak njaluk pahala ya tanggung jawab dhewe ya. Mun sak jam nggih kula. Nggih Bapak Ibu, ini yang kedua. Jadi
ketika sujud dengan tumakninah lalu angkat kepalamu untuk duduk, duduk pun kemudian harus tumakninah. Anteng srep sejenak diam baru kemudian sujud maneh. Kan kok kuwi. Ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini sedikit kaitan dengan untuk tadi akidah ya, kaitan dengan tadi apa? Kafir, kemudian musyrik, kemudian niat yang tidak tulus begitu. Dan yang keempat ini tentang ibadah yang saya rasa bagi kita bersama-sama biasa melakukan ibadah itu. Tetapi sebagian kita tidak memperhatikan, kadang-kadang kita tidak memperhatikan. Ini ono Kanjeng Nabi teko kon ngulangi maneh. Itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Sebenarnya masih ada ya beberapa kajian yang nanti sampai kita nyun sewu Bapak Ibu. Amalan-amalan kita apa yang ternyata setelah kita lakukan ternyata Gusti Allah ora nampa blas, ora gelem nerima dan dianggap sebagai sesuatu yang apa nyun sewu sampah lah bagi Allah, sampah, ora kanggo Gusti Allah ora gelem. Gitu. Itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sementara mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau tanya jawab, monggo. Nggih, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ayat kalau nggak salah ayat Hud 15 ya, Nabi ya, yang tentang barang siapa menghendaki kehidupan dunia Dan perhiasannya pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dan sempurna. Terus yang ke-16 nya kan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Terus maksudnya gimana supaya tidak maksudnya terhapus. Iya Mas. Iya, nggih. Nggih. Mas Bambang, mantep pertanyaan iki. Pertanyaannya gampang, jawabnya angel. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Monggo, Bapak Ibu masih ada? Mungkin nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan apa yang saya lakukan. Jadi ceritanya saya ini punya tinggalan orang tua. Agar tinggalan orang tua itu aman, saya menyampaikan pada lingkungan. Aku sing pindah anaknya. Aku barang ini orang. Karena saya takut kalau saya ambil barang ini yang nyambut aku saya akan terjadi sesuatu. Lah, apa yang saya sampaikan ini ternyata diyakini oleh masyarakat lingkungan. Nah, keunggulan saya memang semua barang-barang tinggalan orang lain itu aman. Tapi mereka meyakini kalau mau ngambil dia takut terjadi sesuatu. Iya. Lah ini saya ikut salah enggak gitu. Karena dalam hal ini saya hanya supaya itu aman gitu. Nggih. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun, Pak. Cukup nggih Bapak Ibu. Mau mungkin mau Pak niku nggih. Napa Pak kira-kira Pak? Nggih. Nggih. Kadang-kadang imam itu baru memberikan saleh si makmum katakanlah subhanallah ini gareng rampung. Nggih. Nah ini sing dicontohkan jenengan itu Nggih. awal tapi juga rampung kekarane lah iki sing dasar kadang-kadang. Dereng kula ning dereng rampung kira-kira imamnya wis rampung dhisik, wis ngadeg atau nggih. Nggih, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Saya coba yang pertama untuk menjawab Mas Bambang kaitan dengan
ayat tadi mengisyaratkan kepada kita, memberi perhatian kepada kita bahwa ketika kita menghendaki perbuatan kita agar sampai kepada Allah, yaitu nanti di akhirat kelak nanti, itu maka jangan sampai kemudian perbuatan kita hanya kemudian urusan dunia dan perhiasannya saja. Nyun sewu, lah bagaimana kemudian agar perbuatan dunia kita itu dinilai sebagai perbuatan untuk akhirat. Hadirin rahimakumullah. Kita yang kemudian sudah biasa melakukan peribadatan gitu ya, muamalah dan lain sebagainya, tentu saya kira kita punya cara begitulah. Yang pertama, Bapak Ibu, kita kan tidak akan pernah melakukan sesuatu begitu kecuali kemudian kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini yang pertama. Jadi ya ikhlas karena Allah. Ketika perbuatan kita tidak kita ikhlaskan, ya otomatis Allah nggak mau menerima. Ya sampai dunia saja. Sampai dunia saja. Satu. Yang kedua, kemudian tadi kita lakukan hanya untuk berharap mendapatkan sesuatu yang ada di dunia saja. Mendapatkan. Ada Bapak Ibu yang saya baca ayat ini agar mendapatkan perbendaharaan kekayaan gitu. Ada. Baca sholawat ini agar kemudian mendapatkan ini. Yun sewu. Tadi saya katakan ini tipis antara orang melakukan amal akhirat dan amal dunia untuk dunia sebelaka, tapi menggunakan seolah-olah perangkatnya perangkat akhirat. Kan ngaji kan apa? Nanti kalau kayak gini kemudian akan munculnya Al-Quran go jimat, Al-Quran go golek koyo ngono. Oleh ora? Ya oleh. Tapi jenengan ora arep-arep akhirat. Wong oleh kok. Lah Pak kaya ngono nyong sampean kabeh kan iman-iman. Nyong sampean kabeh salat ngaji, dikiran, wiridan, maca Quran itu krana Gusti Allah merintah nyong sampean kabeh. Mbuh mengko kira-kira bakal dadi apa, bakal ana efeke apa wallahu alam. Krana nyong sampean memang diperintah maring Gusti Allah. Mbuh mengko bakal kepriye wallahu alam. Ini ya. Hingga karena kita orientasinya akhirat, pikirannya akhirat, yo ngaji po yo sabar sak mampune fattaqullaha mastata'tum. Ora terus kemudian diujokan ana sing kadang-kadang krana maca sekian pirang ewu kok. Aduh. Soalnya aku pernah. Saya pernah dulu pas waktu saya remaja. Saya dulu mau sekolah Taruna Nusantara SMP. Dijak bapak kula dikai amalan maca kiye kok kuwi ping sekian kok kuwi kasih. Nyong mangane didikokke kae apa tasbih sing gede Saulin kasih. Lalu masih ada di rumah. Jadi nek umpamane baik jam 3, wah ya tak waca. Ya qadir alam. Itu pun pirang ewu, pirang atus. Yang lur, wis pernah nyong Pak. Itu kan saya semata-mata biar diterima. Gusti ora gelem. Nyong ora ditampa ini. Cuma sampai tingkat provinsi tok, Pak. Saya. Itu dulu.
Ini satu. Jadi paling tidak kan kita awali dengan niat ikhlas, kemudian yang kedua ketika kita melakukan sesuatu kemudian kita membaca basmalah. Selesai. Lah, yang ketiga kemudian ini nanti di kajian berikutnya mungkin nanti berkaitan dengan masalah-masalah amal-amal yang kemudian tertolak oleh Allah. Kan dari di sana kemudian muncul ngun sewu hal-hal yang berkaitan dengan bid'ah gitu akhirnya ke sana. Kajiannya begitu. Yang selanjutnya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah kaitan dengan pertanyaan tadi. Ya bagus sih Pak jari nyong. Orang kemudian tidak mengambil hak orang lain begitu kan bagus. Tadi ya maksudnya ya bahasane iki nek umpamane diambil akan terjadi sesuatu gitu kan bagus mengantisipasi orang kemudian mengambil hak orang lain gitu kan. Lah mereka memiliki keyakinan yang lain kan bukan tanggung jawab kita ya. Kita itu kan tidak bisa tidak menerima tanggung jawab orang lain gitu kan. Wa alaysa lil insani illa ma masa'a gitu. Kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh orang lain gitu. Karena sesungguhnya ketika orang melakukan sesuatu itu atas kesadarannya sendiri, dipaksa atau tidak dipaksa, kemudian dia melakukan sesuatu atas tanggung jawabnya sendiri. Nek terus umpamane nyun sewu apa? Andainya terus kemudian kowe nek umpamane njugo ana setan kene ngontal kowe mbuh lho. Lah kowe iki bahaya iki nek ucapan sing muncul kowe cok. Iki sing marai bahaya ucapan sing kowe. Kowe nek njugo pelem kene ana wewe. Anakmu digondol ora tanggung jawab lah iki sing dadake ora beres. Dikait-kaitke karo kira-kira wong terus kemudian berpikir ana makhluk Allah yang kemudian memberi mudarat gitu kan. Padahal sing mudaratke utawa memberi manfaat kuwi Gusti Allah. Maka saya dan panjenengan kuwi memang dikei dzikir karo Kanjeng Nabi padahal nek enggal esuk karo enggal bengi diwaca ping 7. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wasamiul alim. Kuwi tameng Pak Bu. Tameng kuwi tameng. Kanjeng Nabi ngono itu. Bismillahilladzi. Kok tameng pripun Pak? Iki perintah Kanjeng Nabi. Nyong sampean kabeh nglakoni dik Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengatakan itu. Maka kemudian Allah akan menyingkirkan musibah. Satu pagi 7 kali, mengko maghrib ping 7 maneh. Ya itu. Mengkaten Pak jawaban saya. Mohon maaf. Yang ketiga jawab itu tadi kaitan dengan imam nggih. Maka imam itu enggak sembarangan melihat belakangnya. Wong kadang-kadang ndelok pik kadang cok ora pas. Kados kula umpamane wong ngimami nggih, umpamanya saya itu kadang-kadang cok bingung ngimami kuwi. Iki aku ngimami iki mbek ndi iki? Ngimami kono kaya kudu kaya ngono, ngimami kene kudu kaya ngene. Kuwi imame kudune kaya ngono. Nek umpamane sampean duwe prinsip kudu kaya nang kene umpamane, begitu ngimami kene yo cok ditinggal. Ya. Iki karang kira-kira bangsa niku ya rada suwi anyang mangane waduha karo idazul. Nek nang kono nyong ora nyong paling ora idaja karo kulhu apa idaja karo inatoina. Urung kae Gusti kedawan ke Pak Guru, mesti kok kuwi. Pemeh rukuk suwi Ngesuk maneh ora pamelu jamaah apa. Ayah. Jadi imam yo angel-angel
Gampang Pak. Nyun sewu. Yang tadi disampaikan kira-kira carane priye Pak? Kok kira-kira men bisa tumak ninah meskipun kita mengikuti imam sing kira-kira cepet. Nyun sewu, ada imam yang beranggapan bahwa bacaan sholat itu tidak termasuk rukun. Bacaan sholat tidak termasuk rukun. Saiki jajal nyun sewu. Ketika nyong sampan kabeh ndelok YouTube yang tayangan sholat Isya, itu kan berjalan bertahun-tahun lamanya. Apakah mereka orang tidak pinter-pinter? Ngerti. Mengapa mereka melakukan itu? Karena ada sebagian mereka yang berpendapat bahwa bacaan sholat itu bukan rukun, cukup gerakan saja. Maka yang rukun menjadi hanya gerakan saja. Itu menurut sebagian mereka. Maka orang dongo ya ora apa-apa. Wong ngongkone kon rukun. Ora karo dongo. Yang kedua, lah mereka yang kedua nganggone kan biasa dalilnya sallu apa itu? Sallu kama raaitumuni usolli. Salat sebagaimana saya dan panjenengan lihat Kanjeng Nabi salat. Salate Kanjeng Nabi priye? Ya ana gerakane termasuk dongane. Lah nyong sampean kabeh kuwi nganggone. Mbuh rukun mbuh sunah lah. Karang Nabi nglakoni ya nyong yo melu. Kan kok kuwi Bapak Ibu nyong sampean kabeh. Krana melu maka resiko. Resikone imam kudu delok kira-kira. Krana wong tuwa muni subhanakallahumma fir ketowal. Umpamane rada suwi. Iki nek suwi kabeh kok jamaah sing nom-noman yo ngesuk meneh ora jamaah. Ya kan. Makanya tenang Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Menjadi jamaah itu cukup mengikuti imam. Begitu terus kemudian nyun sewu. Ketika kita katakanlah umpamanya menjadi makmum nih kayak. Subhanakallahumma. Kok kae urung rampung. Tapi wis sami Allah alhamdulillah. Nyong mana wis anteng. Rabbana walakal. Kan? Imam dikongkon ki kon imami lah nyong sampean makmum kon mengikuti kon melu. Mangkane ana wong sing kadang-kadang nyun sewu padahal imam wis tekan sujud tapi bisa ngentekke iya sih wis ngaji betul. Lah orang melu imam wis pirang-pirang rukun coba. Ini sebagian wong cok kuwi coba dia. Makane begitu nyong sampan kabeh dadi makmum, imame ngopo ya kita ikuti. Rukuk ya rukuk, sujud ya sujud, ora usah gaya. Dumeh sampean macane fasih subhanakallahumma rabbana wa bihamd. Kira-kira imam wis tekan jago aduh gitu. Lanjut kudu pirang-pirang rukun melu imam. Ya. Ana meneh kadang-kadang nyun sewu. Karena ana sebagian orang sing duwe keyakinan bahwa sujud di akhir ki disuwekke. Iki mengko kapan-kapan lah dengan monggo dibahas. Ana kan sing duwe pikiran sujud terakhir suweke. Padahal sujud liyane ora tau suwi. Tapi barang sujud terakhir suweke. Oh, begitu sujud sekarang jadi makmum sujudnya suwi padahal makmum wis assalamualaikum. Sama ditinggal. Iya gitu.
Itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi menjadi makmum ya mengikuti imam. Imam ruku ya kita ruku. Urung entek Pak, urung tekan peloni. Wis ra iki. Sampeyan ana sing tanggung jawab imame. Tenang ora iki. Makane imam sing iya. Ana sing kadang-kadang ora adil. Nyuwun sewu dadi imam kuwi di pertama takbir Allahu Akbar tekan salam dongeng terus imam kuwi sampean meneng totok anteng kan ora adil wong sampean padahal malam melu imam kok anteng totok yo tironi imam peloni imam lah saiki nek umur sampean kabeh dadi makmum meneng lah sing dilakoni apa ya muni bahwa sholat itu dzikir, sholat itu wiridan. Lah kok meneng totok ngenteni imame, ya pikirane krono meneng ya anteng mrono-mrono pikirane ya. Jadi pada satu krono anteng, imam iki kesuwen, ya akhire ya ndelok sarunge putih ono sing ijo, ono sing coklat. Kuwi makane melu wiridane makmum imam begitu maca idazul yo melu makane imam rasa gayang-gayang nganggone surat-surat sing ado-ado ndelok karang kira-kira ndoro rejo ya wis cukup lah idazul mengisor ya makaten Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang dapat saya sampaikan, semoga berkenan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.